Kudus, Allah sepanjang segala masa. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya pada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ada beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan para penatua jemaat di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Maka diadakan sidang di Yerusalem. Pada akhir sidang itu, rasul-rasul dan para penatua lainnya beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih ialah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat dengan hasil sidang. Bunyinya, salam dari rasul-rasul, para penatua jemaat, serta dari saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hati dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menjelaskan pesan yang tertulis ini kepadamu. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jika kamu berpantang dari hal-hal tersebut, kamu berbuat baik. Sekian. Salam. Demikianlah sabda Tuhan.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ia menunjukkan kepadaku kota kudus yang turun dari surga. Pembacaan dari kitab Wahyu. Di dalam roh, aku Yohanes dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikianlah juga Anak Domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya,
Sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damai-Ku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, mana yang lebih menarik bagi Anda? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kira-kira yang menarik itu yang mana? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang bisa dilihat langsung oleh panca indera kita, oleh mata kita, atau yang tidak bisa dilihat oleh mata kita? Tentu yang menarik bagi kita itu adalah yang terlihat oleh mata. Dan itulah yang seringkali menjadi pilihan kita. Apa yang dilihat itulah yang dipilih. Yang menarik oleh panca indera kita, itulah yang kita pilih. Kalau enggak percaya, dulu waktu Anda pacaran, yang dilihat mananya dulu? Hatinya atau wajahnya? Wajahnya dulu.
Hatinya urusan nomor sekian. Padahal yang paling penting yang mana? Hati atau wajah? Hati. Tetapi seringkali yang kelihatan itulah yang lebih menarik daripada yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, hari ini Anda ditanya oleh Tuhan dalam hidup Anda dan saya ditanya oleh Tuhan, mana yang lebih menarik bagi kita? Dunia atau Allah? Dunia yang kelihatan, yang kasat mata, atau Allah yang tak kelihatan dan tak kasat mata? Mana yang lebih menarik bagi kita? Apa yang ditawarkan oleh dunia atau apa yang ditawarkan oleh Allah yang akan kita pilih dan kita ambil dalam hidup ini? Pertanyaan inilah yang hari ini dilontarkan kepada Anda dan saya, sehingga menjadi bahan permenungan bagi kita bersama dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Mana yang akan kita pilih dan mana yang akan kita ikuti? Mana yang akan kita ambil dalam hidup kita? Oleh karena itu hari ini Tuhan bertanya kepada kita, dan dalam bacaan Injil dikatakan dengan jelas, damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh karena itu kita diminta untuk memilih mana yang mau kita pilih. Yang dibawa oleh dunia atau yang dibawa oleh Allah, yang ditawarkan oleh dunia atau yang ditawarkan oleh Allah. Yang ditawarkan oleh dunia semuanya kelihatan, dan ditawarkan oleh Allah kita tidak mampu melihat. Dan dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan pada hal tersebut. Tawaran dunia dan tawaran yang diberikan oleh Allah. Dan itulah yang harus kita hadapi. Mana yang harus kita pilih? Prestasi, kedudukan, ataukah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah? Ada prestasi, ada kedudukan, dengan berbagai cara kita bisa meraihnya, mengorbankan sampai mengorbankan kerabat, saudara-saudari, teman, ataukah keselamatan yang dibawa oleh Allah? Keselamatan bagi kita apa? Seringkali kita bertanya begitu, maka seringkali kita justru jatuh untuk memilih hal yang seharusnya tidak kita pilih. Harta benda atau keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Harta benda seringkali juga merasuk ke dalam diri kita, bahkan tidak peduli untuk memperolehnya harus dengan cara apa? Menipu, harus dengan cara menyakiti, harus dengan cara menyingkirkan. Gak peduli, yang penting harta benda itu kita dapat. Meskipun kelihatannya seolah-olah baik, padahal hanya untuk memperoleh apa yang ia butuhkan. Ataukah keselamatan yang ditawarkan oleh Allah yang kita pilih? Ego kita, diri kita, segala kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita, hawa-hawa nafsu kita, ataukah kehendak Allah dan kemauan serta keinginan hukum yang diberikan Allah dalam hidup kita yang kita pilih? Dan seringkali kita justru jatuh pada pemuasan apa yang menjadi kesenangan-kesenangan kita, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, sehingga kita justru menampik apa yang ditawarkan oleh Allah dalam hidup kita. Kalau kita melihat ada orang yang demikian, kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Kira-kira apa yang akan kita katakan ketika orang memilih menurut kita?
sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik memilih sesuatu yang buruk. Kira-kira kita akan ngomong apa tentang orang itu? Tentu yang spontan seringkali muncul, kita mengatakan dengan saudara-saudari kita yang semacam itu, alangkah bodohnya. Kenapa memilih hal tersebut? Alangkah sayangnya, kenapa lebih condong pada hal-hal tersebut? Kata-kata itulah yang hari ini dilontarkan kepada kita ketika kita lebih memilih hal tersebut daripada Allah. Allah hendaknya yang lebih kita pilih dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Kenapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena Ia sendiri yang mengatakan dengan jelas kepada kita, kalau engkau yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dan Allah telah berjanji kepada kita, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Dan janjinya itu tak pernah Ia ingkari. Ketika kita justru memilih dunia yang seakan-akan menawarkan segala sesuatu yang terlihat di depan mata kita, seringkali kita justru mengalami sesuatu yang mengecewakan. Karena apa yang ditawarkan dunia bukanlah hal yang sejati. Karena dunia seringkali justru mengingkari janjinya. Oleh karena itu Anda dan saya diajak oleh Tuhan untuk memilih Dia. Memilih Dia daripada apapun yang ada di sekitar kita. Dialah yang utama, Dialah yang terpenting, Dialah yang hanya ada dalam hidup. Sehingga dalam hidup ini Allah sendiri yang akan menguatkan, Allah sendiri yang akan mendampingi, Allah sendiri yang akan menjaga kita untuk menjalani pesiaran hidup kita. Pertanyaannya bagi Anda dan saya, maukah kita memilih Allah dibandingkan yang lain dalam hidup kita? Allah ingin agar kita memilihnya, tetapi semua itu ada di tangan Anda sendiri. Tetapi Allah menghendaki agar kita semua, Anda dan saya, memilih Dia dalam hidup kita dibandingkan yang lain. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.